Halo, di video ini saya akan memberitahu Anda mengapa Safari tidak berfungsi di iPhone Anda. Pertama, alasan utamanya mungkin karena koneksi internet yang buruk atau bahkan tidak ada koneksi sama sekali, tentu saja. Karena Safari memerlukan koneksi internet yang aktif, masalah pada Wi-Fi yang lemah atau data seluler bisa mencegahnya memuat situs web. Jadi, ada baiknya mencoba aplikasi lain untuk melihat apakah aplikasi-aplikasi tersebut bisa mengakses internet. Anda bisa membuka misalnya App Store, lalu cari apa saja. Sejujurnya, mari kita cari Facebook dan ya, ternyata ketemukan. Saya bisa mulai mengunduh, saya akan segera menghentikan unduhannya, tapi ya saya bisa mulai, Anda bisa lihat sedang memuat, jadi ya ini berfungsi. Sekarang jika aplikasi lain juga tidak bisa mengakses internet, Anda bisa menggeser layar ke bawah dari bagian kanan atas, lalu cari mode pesawat dan aktifkan. Kemudian tunggu selama 10 detik, lalu matikan kembali. Anda mungkin perlu merestart router jika masalah ini juga terjadi pada perangkat lain. Anda juga mungkin perlu masuk ke pengaturan dan masuk ke Wi-Fi atau seluler tergantung apa yang sedang Anda gunakan dan pastikan sudah aktif serta terhubung. Lalu bisa juga ada masalah pada situs web atau server. Jika situs yang ingin Anda kunjungi sedang down, Anda bisa mencoba mengakses situs lain atau menggunakan perangkat lain untuk memastikan. Seperti misalnya Anda bisa pergi ke buka aplikasi Safari, coba kunjungi situs web lain dan lihat apakah situs lain tersebut bisa diakses. Jika bisa, kemungkinan besar ada masalah server pada situs web yang sedang Anda coba akses. Dan tidak ada yang bisa Anda lakukan mengenai hal itu. Tunggu saja sampai masalahnya diperbaiki. Anda juga bisa mengunjungi downdetector.com dan di sini Anda bisa melihat layanan apa saja yang sedang mengalami masalah. Seperti misalnya Anda bisa melihat situs web New York Times saat ini sedang mengalami masalah. Ini adalah jumlah laporan gangguan pada server saat ini. Jadi, ya memang sedang ada masalah dengan itu. Selain itu, mungkin ada data situs web yang menumpuk sehingga menyebabkan masalah saat memuat halaman. Dan untuk mengatasinya, Anda harus masuk ke pengaturan, lalu ke aplikasi dan pilih Safari. Sekarang Anda bisa masuk ke opsi hapus riwayat dan data situs web yang tersedia di pengaturan ini. Mari kita cari karena saya belum melihatnya saat ini. Ya, Anda bisa melihat opsi hapus riwayat dan data situs web. Klik pada opsi tersebut. Lalu Anda bisa memilih semua riwayat dan hapus riwayat. Anda juga bisa masuk ke Safari dan klik ikon ini di sini, atau cukup geser ke atas pada bilah alamat. Setelah itu, semua situs web yang terbuka akan terlihat. Tekan dan tahan pada tombol selesai. Kemudian klik tutup semua 26 tab atau berapapun jumlah tab yang terbuka. Sekarang coba akses kembali situs web tersebut. Ada kemungkinan juga terdapat pembatasan konten atau batas waktu layar. Jika kontrol orang tua atau waktu layar diaktifkan, fitur tersebut mungkin memblokir Safari atau situs web tertentu di dalam Safari. Jadi Anda mungkin ingin masuk ke pengaturan, lalu waktu layar, kemudian pembatasan konten dan privasi. Dan sekarang jika fitur tersebut diaktifkan, maka itu bisa mengunci beberapa hal, jadi Anda mungkin ingin menonaktifkannya saja. Dan jika Anda memiliki kontrol orang tua, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Anda hanya perlu, entahlah, menghubungi orang tua Anda atau semacamnya. Mungkin mereka memblokir situs web yang sebenarnya Anda butuhkan untuk diakses dan mereka perlu membukanya kembali. Dan ada juga kemungkinan Anda mengaktifkan beberapa ekstensi atau fitur eksperimental yang membuat browser tidak berfungsi dengan baik. Jadi kita juga bisa masuk ke pengaturan, lalu aplikasi, kemudian Safari, dan sekarang pertama-tama cari ekstensi. Anda bisa lihat saya memilikinya di sini dan Anda akan menemukan berbagai ekstensi di daftar tersebut.
Anda bisa mematikannya agar tidak mengganggu Safari Anda. Terkadang ekstensi-ekstensi tersebut memang bermasalah. Juga, di pengaturan Safari, Anda bisa masuk ke bagian lanjutan di bagian bawah, lalu cari fitur eksperimental. Saya tidak tahu apakah itu ada di sana. Saya juga kurang yakin. Ya, saya tidak melihatnya. Jadi, ya, sepertinya fitur eksperimental juga tidak ada di sini menurut saya. Mungkin. Tidak, tapi jika Anda menemukan fitur eksperimental di sini, Anda bisa menonaktifkannya. Sekarang ada juga kemungkinan bahwa iOS Anda sudah usang atau memang ada beberapa bug. Untuk bug, jadi Anda bisa menekan dan menahan tombol power dan salah satu tombol volume sampai layar ini muncul, lalu geser untuk mematikan daya, tunggu selama 30 detik, dan setelah itu mulai tekan dan tahan tombol power. Jika di sisi lain Anda memiliki iOS yang sudah usang, maka masuk ke pengaturan dan pilih umum. Lalu masuk ke pembaruan perangkat lunak, dan jika ada pembaruan yang tersedia, langsung saja install. Anda bisa lihat saya punya pembaruan yang tersedia. Saya tinggal klik perbarui sekarang, maka pembaruan akan mulai diunduh. Nantinya saya akan diminta untuk merestart iPhone dan itu akan menerapkan pembaruan. Sekarang ada juga kemungkinan Anda memiliki penyimpanan yang rendah, jadi di bagian umum di pengaturan, lihat berapa banyak sisa penyimpanan yang Anda miliki. Saya sendiri masih punya 27,9 GB tersisa, jadi itu sudah lebih dari cukup. Namun jika Anda hanya memiliki sedikit sisa penyimpanan, hal itu bisa menyebabkan berbagai aplikasi berjalan dengan cara yang tidak terduga. Lalu mungkin juga ada pengaturan jaringan yang rusak. Jadi Anda mungkin perlu masuk ke bagian umum di pengaturan, lalu pilih transfer atau atur ulang iPhone, atur ulang dan pilih atur ulang pengaturan jaringan. Tapi ingat, ini akan menghapus semua perangkat Wi-Fi dan Bluetooth Anda. Jadi Anda harus menyambung kembali ke jaringan Wi-Fi dan memasukkan kata sandi lagi. Dan juga untuk perangkat Bluetooth Anda harus menyambungkannya kembali. Saya akan melanjutkan. Sekarang mari kita klik reset pengaturan jaringan. Ini akan merestart iPhone saya. Mari kita tunggu saja sampai semuanya benar-benar dimulai. Atau mungkin sudah dimulai. Belum. Oke. Ya, dan sekarang iPhone kita dihidupkan ulang. Jadi sekarang pengaturan jaringan telah diatur ulang. Baiklah, mari kita kembali ke pengaturan kita, lalu ke Wi-Fi kita, dan saya akan mencari jaringan Wi-Fi yang ingin saya sambungkan. Anda bisa lihat saya harus memasukkan ulang kata sandi. Dan seharusnya tidak masalah. Saya harap saya memasukkan kata sandi yang benar. Dan sekarang Anda sebaiknya mencoba apakah Safari Anda sudah berfungsi. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.